Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan bagaimana mengikuti Tuhan Yesus. Ya, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Begini firman Tuhan yang berjudul dengan perikop orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang Yesus mengatakan, kenapa engkau mengatakan aku baik. Dia menunjukkan di sini bahwa dia memiliki satu kerendahan hati. Emangnya Yesus tidak baik? Yesus memang baik, tetapi dia tidak memperlihatkan hal itu kepada orang lain atau kepada pemuda ini. Ya, kita akan melanjut ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Coba perhatikan kata-kata pemuda ini. Ya, apa yang masih kurang? Coba kalau kira-kira dia sedikit merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, mengatakan begini, kira-kira apa yang masih kurang? Itu lebih enak sepertinya. Tetapi orang kaya, anak muda yang kaya ini seolah-olah dia sudah hebat dan bahkan dia merasa ingin mau disanjung oleh Yesus, tapi tidak. Yesus mengatakan ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saya akan sedikit beritahu di sini kenapa Yesus menekankan hal itu orang kaya. Karena orang kaya ini di zaman dulu susah untuk merendahkan hati. Ya, susah untuk merendahkan hatinya, sombong, suka mencari hormat dan sanjungan dari orang lain. Bahkan kalau bisa, orang kaya di zaman dulu adalah tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Yang dia andalkan adalah kekayaannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan di sana, orang kaya mengandalkan kekayaannya. Jelas di sana tidak Tuhan kehendaki hal demikian. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih, kita akan lanjut ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemarlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Puji nama Tuhan. Kita akan belajar bagaimana mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama adalah orang yang mengikuti Tuhan Yesus tidak memandang siapa dia. Dia kaya, dia miskin, dia punya jabatan, dia tidak punya jabatan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tetapi Yesus melihat iman dan kepercayaan dan mengikuti Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, engkau sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Karena engkau percaya dengan Dia, kamu memperoleh kehidupan sesungguhnya
kehidupan yang kekal. Karena tidak semua orang memperoleh hal demikian. Jadi itu sangat berharga dalam dirimu. Maka untuk itu tetaplah pertahankan imanmu di dalam Yesus. Yang kedua, orang yang mengikuti Yesus, orang tidak dapat diselamatkan atau dibenarkan kalau hanya melakukan hukum Taurat, hanya berbuat baik saja, hanya membagi-bagikan amal saja. Tidak benar di hadapan Allah selain daripada mengenal kebenaran, yaitu kebenaran hanya di dalam Yesus. Ya, kita akan membaca firman Tuhan mengatakan di sana bahwa orang ini tidak bisa diselamatkan kalau hanya dengan hukum Taurat saja. Roma pasal 3 ayat ke-20 di sana mengatakan bahwa sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, hukum Taurat ada memperlihatkan dosa, bukan untuk menjadi kebenaran. Ya, karena orang melakukan hukum Taurat itu ada hanya orang yang sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu, di mana dia menggenapi semua hukum Taurat di dalam dirinya. Nah, untuk itu tidak ada seorang pun. Maka pemuda ini kita melihat tadi bahwa segala perintah, ya, karena Tuhan memberikan perintah, 10 perintah, ya. Dan ini adalah termasuk hukum Taurat. Dan anak muda ini sudah terpelajar dan dia memang orang yang pintar. Orang-orang di zaman dulu, ya, orang-orang Israel adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang belajar tentang hukum-hukum Taurat. Bahkan mereka dari sejak mereka anak-anak sampai mereka dewasa umur 30, mereka sudah mantap, mereka sudah bisa mengajar. Itu hal yang luar biasanya orang-orang ini. Jadi anak muda ini sudah melakukan semuanya. Sehingga dia mengatakan apa yang kurang? Semua saya sudah melakukannya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak hanya diselamatkan dengan melakukan kebaikan saja, selain daripada kebenaran di dalam Yesus. Ketiga, orang yang mengikuti Yesus yaitu siap memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Tuhan Yesus. Anak muda ini tidak dia bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa melepaskan segala kekayaannya, dan dia tidak mau membagi-bagikan. Ya. Jadi bagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mengikuti Tuhan Yesus, kita percaya dalam Tuhan Yesus. Jangan kita mengatakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada apa-apanya, segala sesuatu baik-baik saja, semua lancar-lancar saja. Jangan. Yesus sudah memberitahukan kepada kita bahwa jangan kita sampai kecewa. Akan ada hal-hal yang akan terjadi, bahkan orang membenci kita. Maka orang meninggalkan kita, keluarga pun meninggalkan. Bahkan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat-saat ini mungkin banyak kesaksian-kesaksian di YouTube. Bagaimana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka meninggal, mereka dihina, mereka dibenci, tetapi mereka tetap mempertahankan karena mereka tahu, karena percaya kepada Yesus itu sudah memiliki segala-galanya, memiliki kehidupan yang kekal. Apa artinya? Ya, Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang gunanya manusia memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan keselamatannya. Maka untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita mempertahankan Yesus. Itu adalah salib. Ya, itulah salib kita. Yang ketiga, yang keempat adalah kita diselamatkan karena kasih karunia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah membaca bahwa Yesus memandang dengan kasih. Yesus sebenarnya mengharapkan pemuda ini bisa melepaskan segala sesuatunya. Tetapi pilihan ada di dalam pemuda itu. Kita punya pilihan
pribadi lepas pribadi. Kita memilih kehidupan yang kekal atau kita memilih kehidupan yang hanya sementara dan kita merasakan penderitaan sampai akhirnya.